الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ja'at rusulu rabbana bil haqq wa nudu an tilkumal jannah wa urithumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat, karunia dan rahmat kepada kita sehingga kita masih bisa datang kemudian melaksanakan sholat Id bersama-sama. Hadirin sidang Idul Fitri, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang kami hormati. Kalaulah bukan karena hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang telah datang para Rasul memberikan kepada kita bimbingan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan al-haq tersebut. Dan juga dengan bimbingan tersebut telah diarahkan kita kepada surganya atas apa-apa yang telah kita lakukan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya naik saksi bahwa tiada ilah berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan saya naik saksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri pada Allah Azza wa Jalla. Wa'lamu anna hadza yaumun 'azim wa 'idun karim ahalallahu lakum fihi at-ta'am. Bapak, ibu, kakak-kakak, adik-adik, ketahuilah bahwa hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia di mana kita telah selesai menyelesaikan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Dan dengan saum tersebut mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima saum tersebut, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan bahwa sesungguhnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian adalah yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia bukanlah dilihat dari rumahnya, bukanlah dilihat dari kondisi badannya, dan juga bukan dilihat dari nasabnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, uswah bagi kita sekeluarga. Ma'asyiral muslimin jami'an rahimani wa rahimakumullah.
Istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah penutup setiap amalan soleh. Salat 5 waktu, haji, salat malam, dan setiap pertemuan dalam majelis-majelis kita biasa ditutup dengan istighfar ini. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir, maka dia akan menjadi penambah pahala bagi kita. Dan jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah tersebut, maka fungsi istighfar adalah sebagai kafarah atau sebagai penambalnya, penghapusnya. Umar bin Abdul Aziz pernah membuat tulisan yang dikirimkan pada seluruh penjuru negeri, yang isinya adalah memerintahkan manusia untuk menutup Ramadan dengan istighfar, dengan sedekah, yaitu zakat fitr. Zakat fitr berfungsi untuk menyucikan orang-orang yang telah saum dari hal-hal yang sia-sia dan kata-kata haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan istighfar berfungsi sebagai penambal atas kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Melakukan hal-hal yang barangkali ada yang haram, barangkali ada hal-hal yang tidak sempurna dalam pelaksanaan ibadah saum kita selama 1 bulan kemarin ini. Oleh karena itu, sebagian ulama mengibaratkan zakat fitr sebagai sujud sahwi dalam sholat. Umar bin Abdul Aziz menulis dalam kitabnya, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika sekiranya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan juga tidak memberikan rahmat bagi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami adalah dalam golongan orang-orang yang merugi. Juga ucapkanlah istighfar seperti yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, dalam surat Hud ayat 47. Dan sekiranya jika engkau tidak memberi ampun kepadaku dan juga tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga sebagaimana diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menzalimi diriku, maka ampunilah diriku. Demikian pula yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali engkau wahai Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Puasa kita butuh kepada istighfar, sedangkan amalan solih adalah sebagai penggenapnya. Dan juga barangkali kalau kita perhatikan bahwa banyak sisi-sisi cacat dari saum-saum kita. Sebagian salaf menganjurkan agar setelah sholat beristighfar, meminta ampun pada Allah Ta'ala. Tujuannya adalah menambal hal-hal yang barangkali masih belum sempurna dalam pelaksanaan amal ibadah tersebut. Maka ditutup dengan istighfar. Inilah keadaannya orang-orang yang baik amalannya, orang-orang yang muhsin. Dan bagi para pelaku maksiat, bagaimana keadaan keseharian mereka? Sungguh merugi jika waktu adalah yang seyogyanya untuk berbuat baik, malah berbalik menjadi maksiat. Kemudian waktu untuk berbuat taat malah dipergunakan untuk menjadi sia-sia. Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar karena kalian tidak tahu kapan turunnya rahmat. Luqman pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, basahilah lisanmu dengan bacaan istighfar, permintaan ampun kepada Allah Ta'ala. Karena Allah telah memilih beberapa waktu yang orang bila meminta di saat tersebut maka tidak akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia.
Dengan istighfar merupakan sebab kemudahan rezeki dan turunnya hujan. Jangan dikira dengan ucapan yang sederhana ini, hadirin, rezeki bisa datang dan mudah, dan hujan bisa dengan mudah Allah Ta'ala turunkan. Ucapan tersebut, istighfar ini adalah untuk memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla, dan juga dibarengi dengan bagaimana kita menyesal, kemudian kita meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Maka dengan demikian insya Allah rezeki akan dibukakan dan hujan pun akan diturunkan dengan deras. Inilah yang diambil dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Yursilis samaa 'alaikum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada manusia, maksudnya ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Dia akan menurunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, maka Dia akan menambah kepada kalian harta-harta dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga mengalirkan sungai-sungai. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan mengenai hal ayat ini, tinggalkanlah dosa, wahai manusia, tinggalkanlah dosa. Beristighfarlah pada Allah atas dosa yang kalian banyak perbuat. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang begitu banyak akan dimaafkan oleh Allah. Maka hendaklah segera manusia untuk meminta ampun pada Allah Ta'ala, untuk mendapatkan maghfirahnya, mendapatkan pahalanya, dan menghilangkan musibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Allah Ta'ala akan memberikan karunia yang disegerakan di muka bumi ini dengan istighfar tersebut. Dengan diturunkannya hujan yang deras, maka akan tumbuhlah tanaman-tanaman, maka akan minumlah hewan-hewan ternak dan juga manusia, maka akan suburlah bumi. Terdapat sebuah asar dari Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Datang kepada beliau seseorang yang kemudian mengatakan bahwa ia mengadukan masalah paceklik yang terjadi di daerahnya. Maka beliau pun menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada orang lain yang datang kepada beliau mengadukan mengenai kemiskinannya, kekurangan hartanya. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang yang berikutnya datang kembali kepada beliau dan mengadukan mengenai kekeringan pada lahan kebunnya. Maka beliau pun menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang lain pun yang berikutnya mengadukan lagi pada beliau karena belum memiliki keturunan. Maka beliau pun menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Hasan Al-Basri membacakan surat tadi, surat Nuh 10 sampai dengan 12. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri The Green City View yang berbahagia. Mari kita lihat perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Dari Asy-Sya'bi ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat meminta agar diturunkannya hujan. Namun beliau tidak menambah istighfar hingga beliau kembali, lalu ada yang mengatakan padanya, kami tidak melihatmu meminta hujan. Maka Umar pun mengatakan, aku sebenarnya sudah memintanya. Aku sebenarnya sudah meminta untuk diturunkan hujan dari langit. Kemudian Umar pun membacakan ayat, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Umar pun mengatakan, wahai kaumku, mintalah ampun pada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan pada kalian hujan lebat dari langit. Maka ketika menjelaskan ayat-ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa jika kalian meminta ampun kepada Allah dan menaatinya,
niscaya kalian akan menambahkan begitu banyak rezeki, akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla, berupa hujan dari langit, diberikan keberkahan tanah yang subur, berbagai macam tanaman tumbuh, dilimpahkannya air susu, dilapangkannya harta, dan dikaruniakan anak dan keturunan. Di samping itu Allah juga akan memberikan pada kalian kebun-kebun dengan beragam buah yang beragam macam rasanya, yang ada di tengah-tengahnya dialirkan sungai-sungai. Dan Ibnu Katsir melanjutkan bahwa maksud ayat ini adalah yaitu untuk menurunkan hujan dengan ucapan istighfar tersebut. Oleh karenanya dianjurkan ketika sholat istisqa atau meminta hujan untuk membaca surat Nuh ini. Masyaallah muslimin, jamaah sholat Idul Fitri Definisi TV yang berbahagia. Jadi dengan istighfar dan kita meninggalkan dosa di hari yang mulia ini, setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan lamanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, menerima saum-saum kita, menerima zakat fitr kita, dan seluruh amal soleh kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita keistiqomahan. Dengan telah kita banyak membaca Al-Quranul Karim selama di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala pun terus memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, dan kesehatan sehingga kita mampu untuk menjalankan, membaca Al-Quranul Karim, memahami artinya, dan kemudian menjalankan apa-apa yang disyariatkan di dalamnya. Dan kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita waktu yang berkah, harta yang berkah, yang halal, yang thayyib. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdhul man khadal muslimin wa damir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin mukminat wal muslimin wal muslimat, dan juga ampunilah kaum muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan muliakanlah kaum muslimin. Wa azillas syirka wal musyrikin, dan hinakanlah, rendahkanlah kesyirikan dan kaum musyrikin. Wansur ibadakal muwahhidin, dan tolonglah hamba-hambamu yang senantiasa mentauhidkan kepadamu ya Allah. Wansur man nasaruddin, dan juga tolonglah ya Allah orang yang senantiasa menolong agamamu ini. Wakhdhul man khadal muslimin, dan rendahkanlah orang yang menghinakan kaum muslimin. Wadamir a'da'ad din, dan juga hancurkanlah musuh-musuh agama ini. Wa'li kalimatika ila yaumiddin, dan juga ya Allah tinggikanlah kalimatmu sehingga akhir pada yaumid, hingga akhir kiamat nanti. Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb kami,
karuniakanlah kepada kami istri-istri, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan juga anak-anak keturunan yang menyejukkan mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam dari orang-orang yang muttaqin. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah, kami meminta kepadamu hidayahmu, wat-tuqa, ketakwaan kepadamu, wal afa, permohonan maaf, wal ghina, dan kecukupan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, ya Allah, perbaikilah hasil akhir dari setiap urusan-urusan kami ya Rabb. Wa ajirna min khizyid dunya, dan juga jauhkanlah kami ya Allah dari kehinaan dunia ini. Wa adzabil akhirah, dan juga jauhkanlah kami dari azab akhirat. Allahumma adfa' 'annal bala, ya Allah, jauhkanlah dari kami bala ini, musibah ini. Wal waba, dan wabah, wazalzal, dan juga kegoncangan, wal mihan, dan juga ujian-ujian, wasu'al fitnah, dan juga buruknya ujian, wal mihan, dan juga ujian, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak dari ujian tersebut dan juga apa yang tidak tampak bagi kami. An baladina Indonesia khassah, khususnya bagi negara kami ya Allah Indonesia ini, wasairid buldanil muslimin, dan juga umumnya bagi negara-negara muslim ammah seluruhnya ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, dan juga karuniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat kelak ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami siksa api neraka ya Rabb. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa lidzikrillahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'am bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.